Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Aku bersaksi. Karya Buya Syakur. Kata jantan tidak selalu yang dimaksudkan adalah jenis kelamin. Sebagai lawan betina. Tetapi seringkali yang dimaksud adalah keperkasaan dan keberanian. Termasuk burung elang. Bila dilihat dari sisi jenisnya, adalah sejenis burung. Sehingga bebek dan ayam juga sejenis burung. Standar ganda dalam penilaian moral bukan hal yang luar biasa, namun merupakan keniscayaan. Sudah barang tentu berdasarkan perbedaan, situasi, dan kondisi. Sehingga aku tidak berubah menilai dirimu sebagai perempuan yang sangat santun. Terkecuali apabila engkau sedang dilanda kecemburuan, melihat perempuan lain yang mencoba ingin menggodaku. Pada saat kecemburuanmu sedang mengamuk, aku tidak menggunakan standar moral yang biasa. Sebab engkau sedang berada dalam situasi yang sangat istimewa, yaitu ingin menunjukkan betapa besar cintamu kepadaku. Tolong, jangan engkau salahkan diriku. Bila aku lebih suka menyendiri. Ini bukan psikopat atau kepribadian antisosial, melainkan karena aku ingin menjunjung tinggi kepribadianku sendiri dalam menghadapi kemunafikan kebanyakan orang yang ada di sekitarku. Kemudian engkau tidak usah terlalu bersedih hati, menyesali segala ucapanmu yang tidak elok. Ketika rasa cemburumu sedang mengamuk, yang penting segera bertaubat. Tuhan Maha Pengampun. Pertama, tingkatkan keimananmu dan kesabaranmu, sehingga engkau akan mampu mengontrol diri. Setelah itu, tidurlah yang nyenyak. Tidak usah kecewa bila tidak ada orang yang menyapamu. Menyendiri itu sangat indah sekali, wahai kekasihku. Mungkin saja seseorang yang berdiam diri, sehari-harinya hanya tutup mulut, lebih jujur mencintaimu dibandingkan dengan orang yang banyak ngomong. Yang paling penting, buktikan saja keberhasilanmu setiap hari, sekecil apapun. Martabatmu akan terus semakin meningkat sedikit demi sedikit, daripada engkau hanya duduk, bengong, menunggu sesuatu yang tidak jelas. Kemudian, jangan terlalu cepat percaya.
pada awal-awal pertemuan dengan siapapun. Sebab komitmen yang paling kokoh adalah diucapkan pada detik-detik terakhir. Kemudian, jangan pernah berharap ada orang yang akan memberikan perhatian kepadamu. Wahai kekasihku, karena perhatian itu hanya diberikan oleh orang yang benar-benar mencintaimu. Aku sangat kagum sekali dengan pola pikirmu. Siap saling memaafkan atas segala macam kesalahan. Demi kesinambungan cinta kasih yang telah kita bangun selama ini. Bukan sebaliknya, menghancur leburkan cinta kasih demi melampiaskan dendam kesumat di dalam hati. Ternyata sangat indah sekali, wahai kekasihku. Kejujuran dan keterbukaan yang selama ini selalu disembunyikan oleh kepura-puraan dan basa-basi kita, tiba-tiba muncul di tengah saat kita sedang berselisih. Gara-gara kecemburuanmu yang tak terkendali. Kehidupan kita persis seperti bunga mawar. Ada keindahan dan keharuman yang dapat membuat kita senang dan gembira. Tetapi juga ada duri-duri yang dapat melukai tangan. Kalau memang sudah menjadi ketentuan Tuhan, pasti akan terjadi. Tetapi, ketika tidak ada ketentuan Tuhan, tidak mungkin dapat engkau raih dengan mengandalkan kekuatanmu. Ketika engkau menangisi diriku, aku yakin betul bahwa engkau sungguh sangat mencintaiku. Tetapi, ketika aku meratapi dirimu, wahai kekasihku, percayalah, tidak akan engkau temui lelaki yang mencintai dirimu setara dengan cintaku. Jangan lagi salahkan diriku karena tidak bergaul dengan teman-temanmu. Aku cukup mengerti ketika reaksi mereka biasa saja, mendatar saja terhadap apa yang aku lakukan dan yang aku katakan. Artinya keberadaanku di tengah mereka tidak disukai. Sehingga sebaiknya aku yang mengalah. Aku mesti menjauh dari mereka. Aku ingin mencipta sendiri untuk kehidupanku sendiri, sesuai dengan keinginanku. Tidak akan ada orang lain yang bersedia mencipta kehidupan untuk diriku. Sehingga dengan sikapku seperti ini, apapun resiko yang muncul kemudian, siap aku pikul sendiri. Aku tidak akan merasa kehilangan. Setelah itu, aku berharap dapat kutitipkan semua kenangan kepada mereka yang pergi meninggalkan diriku, supaya aku dapat dengan segera mengakhiri segala derita hatiku. Sementara ini, aku hanya berpandai-pandai mengelola rasaku sendiri dengan berpura-pura tidak paham, dengan berpura-pura tidak tahu, seolah aku tidak pernah melihat. Lalu pada akhirnya, aku mendapat banyak pelajaran juga, yaitu
Bagaimana caranya aku bisa tegak berdiri dengan perkasa di atas kakiku sendiri? Sebab walau bagaimanapun, hidup sendirian akan lebih baik daripada berteman dengan seseorang yang tidak menyukai kehadiranku. Selanjutnya, aku tidak akan berubah untuk selamanya seperti ini. Karena semua pelajaran-pelajaran hidup sudah dapat kucerna semua. Selanjutnya, aku tidak akan menulis untuk orang yang tidak pandai membaca. Pasti akhirnya akan percuma. Lebih baik kusimpan saja dalam dadaku sendiri demi kehormatan hatiku. Siapapun yang benar-benar mencintai diriku pasti akan selalu bersamaku dan tidak akan pergi meninggalkan diriku. Tanpa engkau sadari, wahai kekasihku, engkau akan berubah. Apabila engkau masih suka memaksakan diri memikul beban kehidupan di atas kemampuan pundakmu untuk menyanggah. Adapun orang lain, mohon maaf, wahai kekasihku, seperti teman-teman yang ada di sekitarmu, mereka tidak akan pernah berubah. Dijamin selamanya akan tetap seperti itu. Kalaupun nanti suatu ketika engkau melihat mereka berubah, maka sesungguhnya yang berubah adalah akibat karena topeng-topeng yang mereka kenakan mulai berjatuhan. Mungkin saja di antara mereka ada yang mencintaimu karena engkau dilihat sebagai sesuatu yang indah. Tetapi aku mencintaimu bukan hanya sekedar indah, tetapi engkau bagiku adalah segalanya. Siapapun orangnya, wahai kekasihku, bila hatinya selalu memaafkan, pasti hidupnya akan nyaman. Siapapun orangnya, wahai kekasihku, apabila jiwanya selalu menerima dengan segala senang hati, apapun yang menjadi keputusan Tuhan, pasti hidupnya bahagia. Dulu engkau tidak percaya bahwa di dunia ada cinta. Tetapi sekarang, setelah engkau jatuh cinta, engkau tidak percaya ada lelaki yang setia di dunia ini. Tidak mustahil. Bila dilihat dari luar, engkau berpenampilan sangat tenang sekali. Tetapi sesungguhnya, di dalam dirimu meledak-ledak seperti gunung meletus. Semoga Tuhan memberikan kedamaian di dalam hatimu. Tetapi aku percaya, wahai kekasihku, suatu ketika nanti, setelah berbagai macam kesulitan hidup engkau lampaui, kelak terbentuk dengan sendirinya kepribadianmu yang baru. Berbeda sama sekali dengan kepribadianmu yang sekarang. Punggungmu akan membangkang ketika diajak untuk membungkuk, dan hatimu akan melawan ketika ada yang menakut-nakuti. Yang dapat aku lakukan hanya menasehati dirimu, wahai kekasihku.
bukan membongkar keburukan-keburukanmu. Izinkan aku mengkritik, tetapi aku berjanji tidak akan melukai hatimu. Yang menjadi bahan pertimbanganku adalah kekinianmu dan kedisinianmu, bukan masa lalu yang dulu sudah terlewat. Aku akan mengukur tingkat intelektualitasmu bukan berdasarkan umurmu. Yang penting memberi manfaat kepadamu. Kalau tidak memberi manfaat, paling tidak aku tidak menyakiti hatimu. Untuk sementara waktu, wahai kekasihku, aku memohon kepadamu, jangan mempermainkan perasaanmu berlebih-lebihan. Percayalah apa saja yang indah dan apa saja yang buruk, selagi engkau masih tinggal di dunia ini, semuanya pasti akan berakhir. Selagi Tuhan benar-benar mengetahui niat baikmu, maka tidak usah engkau bersedih hati terhadap adanya orang yang berniat buruk kepadamu. Perempuan yang engkau cemburui sudah datang kepadamu dan minta maaf. Tetapi engkau mengatakan kepadanya dengan suara lantang, "Aku peroleh seluruhnya atau tidak seluruhnya." Di samping itu, juga aku sudah meyakinkan dirinya bahwa aku tidak mampu berbagi cinta. Hatiku hanya satu, tidak mungkin dibelah dua. Bagaimana caranya aku dapat meyakinkan dirimu bahwa cintaku hanya untukmu? Tidak ada seorang perempuan yang aku cintai di dunia ini kecuali dirimu. Aku sudah bersumpah berulang-ulang, tetapi engkau tetap tidak percaya. Sampai ku katakan di hadapanmu, aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang aku cintai kecuali dirimu. Tetapi engkau tetap geleng kepala. Akhirnya, ku katakan kepadamu, selamat tinggal wahai kekasihku. Semoga engkau bahagia selalu. Namun demikian, kebahagiaan itu akan datang tanpa tebang pilih antara yang kaya dan yang miskin. Kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang akan menghampiri siapapun yang memiliki hati yang jernih. Tidak berselang lama, perempuan yang engkau cemburui datang lagi kepadaku, mengatakan dengan suara merintih, perempuan yang tidak pernah mencintaimu dikejar-kejar, sedangkan aku yang mencintaimu dengan ketulusan hatiku, engkau sia-siakan. Pecahan kaca engkau pungut sampai tanganmu berdarah-darah. Berlian yang ada di sakumu engkau lemparkan. Indramayu, 27 Juni 2021, karya Abdul Syakur Yasin, dengan judul Saksi. Aku Bersaksi. Terima kasih.